Bersyukurlah atas ketidaksempurnaan yang kita miliki. Saudaraku, berusaha keras untuk mencari kesempurnaan hanya akan membuat hati menjadi tidak pernah tenang. Sulit untuk bersyukur, selalu dan selalu merasa kurang. Jika sudah berhasil mencapai yang diinginkan, ia akan terus menuju hal lain agar kepuasannya terpenuhi. Padahal, kesempurnaan bukanlah jawaban jika kita ingin hidup bahagia. Lebih baik terima dan syukuri dengan besar hati semua kekurangan dan berterima kasih pada diri sendiri karena sudah kuat hingga saat ini tetap menjaga iman saat tertimpa musibah. Allah Azza wa Jalla berfirman, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Quran Surah At-Tagabun 11. Sebenarnya, sempurna dan ketidaksempurnaan hanyalah ilusi yang dibuat berdasarkan kriteria sendiri. Sehingga rasa terima kasih pada diri dan senantiasa bersyukurlah yang akan membuat hati tenang. Maka dari itu, terima kekurangan diri dan lengkapi dengan kelebihan yang kita miliki. Saudaraku, terkadang kita lupa dan hilaf bahwa terlalu mengejar kesempurnaan hanya membuat kita menjauh dari kesempurnaan itu sendiri. Seringkali manusia terobsesi dengan kesempurnaan. Padahal ketidaksempurnaan adalah guru sekaligus sahabat yang baik. Justru dengan ketidaksempurnaan kita bisa menumbuhkan kesadaran bahwa kita membutuhkan orang lain untuk saling melengkapi dan menyempurnakan sehingga menghargai mereka yang berada di sekitar kita. Saudaraku, dengan ketidaksempurnaan yang kita miliki justru kita sempurna menjadi manusia. Manusia yang utuh, sempurna dan paripurna. Terlebih jika untuk mendapatkan kesempurnaan itu, ada banyak hal berharga yang harus kita korbankan. Teman, keluarga, pencapaian kita sebelumnya, dan kepercayaan orang pada diri kita. Menjadi sempurna itu baik, tetapi lebih sempurna untuk terus menjadi manusia yang lebih baik lagi, dari hari demi hari. Marilah kita menjadi manusia yang sempurna dengan menyadari ketidaksempurnaan kita. Saudaraku, menyadari bahwa hidup kita tidaklah sempurna mengajarkan kita untuk berproses lebih baik. Sedang terlalu mengejar kesempurnaan akan mengurangi syukur atas nilai kita sebagai manusia yang memang tak akan pernah bisa merasa sempurna. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan roh ciptaan-Nya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surah As-Sajdah 9. Saudaraku, demikianlah tabiat manusia. Memang sedikit sekali yang bersyukur. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita bahwa kelengkapan seluruh anggota tubuh kita yang Allah Azza wa Jalla ciptakan hendaknya kita bersyukur. Nikmat sehat sehingga mampu beribadah dan aktivitas. Belum lagi curahan rejeki yang begitu banyak. Tapi ternyata memang sedikit sekali yang bersyukur. Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahman mengulang-ulang kalimat mulia ini hampir 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Tidakkah kita merasa diingatkan dengan itu? Artinya dengan segala apapun yang terjadi wajibnya untuk menghindari kufur nikmat. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surah Ar-Rahman 77. Saudaraku, bagaimanapun keadaan kita hendaklah kita senantiasa ingat bahwa segala kenikmatan di dunia yang selama ini kita nikmati adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Ketika kita diuji dengan ketiadaan nikmat atau kesengsaraan maka Allah Azza wa Jalla adalah satu-satu untuk memohon pertolongan. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan segala nikmat yang ada padamu, datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl 53. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl 18. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita betapa penting dan wajibnya mensyukuri nikmat itu. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kenikmatan. Kebanyakan manusia tertipu pada keduanya,
yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 5933. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, kenikmatan adalah keadaan yang baik. Ada yang mengatakan, kenikmatan adalah manfaat yang dilakukan dengan bentuk melakukan kebaikan untuk orang lain. Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari. Penjelasan hadits nomor 5933. Saudaraku, dalam kondisi diberikan kesehatan dan waktu luang ternyata masih saja kita senantiasa mengeluh. Bahkan lebih banyak mengeluhnya daripada bersyukurnya. Bukti nyata tidak bersyukur dengan kesehatan dan waktu luang adalah tidak memanfaatkan kedua-duanya untuk istiqomah dan qanaah melakukan amal kebaikan dengan sebaik-baiknya. Ketidaksempurnaan pada diri kita adalah bentuk ujian dari Allah Azza wa Jalla. Apakah kita makin dekat dengannya? Apakah kualitas dan kuantitas amal ibadah kita makin meningkat? Apakah keimanan dan ketakwaan kita semakin baik? Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa bersyukur atas ketidaksempurnaan yang kita miliki untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bishawab.